Banyak orang berpikir bahwa sedekah hanya bisa dilakukan saat seseorang sudah memiliki banyak harta. Karena itulah, tidak sedikit yang berkata akan mulai berbagi setelah hidupnya mapan dan semua kebutuhannya terpenuhi. Padahal dalam Islam, sedekah bukan tentang banyak atau sedikitnya pemberian, tetapi tentang keikhlasan hati saat memberi. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap kebaikan memiliki nilai sedekah. Bahkan hal sederhana seperti membantu orang lain, berkata baik, atau memberikan senyuman tulus juga termasuk amal yang dicintai Allah. Ini menunjukkan bahwa sedekah tidak selalu harus berupa uang dalam jumlah besar. Seringkali, justru orang yang hidup sederhana lebih mudah memahami arti berbagi. Mereka tahu bagaimana rasanya kesulitan, sehingga hatinya lebih mudah tersentuh ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Dari kepedulian kecil itulah banyak kebaikan mulai tumbuh dalam hidup mereka. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi hidupnya terasa tenang dan penuh rasa syukur. Di sisi lain, ada pula yang memiliki banyak harta namun hatinya tetap gelisah dan takut kehilangan. Karena ketenangan sejati bukan hanya datang dari banyaknya kekayaan, tetapi dari hati yang ikhlas dan ringan untuk berbagi. Sedekah juga mengajarkan manusia agar tidak terlalu mencintai dunia. Saat seseorang terbiasa memberi, ia belajar bahwa rezeki berasal dari Allah. Banyak orang merasa takut bersedekah karena khawatir hartanya akan berkurang. Mereka berpikir bahwa memberi kepada orang lain akan membuat kebutuhan hidup menjadi semakin berat. Padahal dalam Islam, sedekah justru dikenal sebagai salah satu jalan datangnya keberkahan rezeki. Rasulullah mengajarkan bahwa harta yang disedekahkan tidak benar-benar hilang. Apa yang diberikan dengan ikhlas akan diganti oleh Allah dengan cara yang kadang tidak pernah disangka manusia. Rezeki itu bisa datang dalam bentuk kesehatan, ketenangan hati, kemudahan urusan, atau perlindungan dari berbagai kesulitan hidup. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi hidupnya terasa cukup dan damai. Kebutuhannya selalu terpenuhi, keluarganya harmonis, dan hatinya tidak dipenuhi rasa cemas berlebihan. Sementara ada juga orang yang memiliki banyak harta, namun hidupnya terasa berat dan penuh kekhawatiran. Inilah salah satu rahasia sedekah yang jarang dipahami banyak orang. Rezeki bukan hanya tentang jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga tentang keberkahan dalam kehidupan. Harta yang berkah akan terasa cukup, meski jumlahnya tidak selalu besar. Banyak orang mulai merasakan perubahan setelah membiasakan sedekah, walaupun hanya sedikit. Hidup mereka terasa lebih tenang, urusan dipermudah, dan hati menjadi lebih yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Banyak orang mengira sedekah hanya bisa dilakukan dengan uang atau harta benda. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus juga termasuk sedekah. Salah satunya adalah senyuman yang diberikan kepada orang lain dengan niat membawa kebaikan. Senyum terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi seseorang. Kadang ada orang yang sedang lelah menghadapi hidup, lalu merasa sedikit lebih tenang hanya karena mendapat sapaan dan senyuman yang tulus. Hal kecil seperti itu sering dianggap biasa, padahal memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kesempatan untuk bersedekah tanpa harus mengeluarkan uang. Membantu orang membawa barang, memberikan tempat duduk, atau mendengarkan cerita seseorang dengan penuh perhatian juga termasuk bentuk kepedulian yang bernilai amal. Semua itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan dalam banyak hal sederhana. Seringkali manusia terlalu fokus mencari amal besar, sampai lupa menjaga kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Padahal amalan yang terlihat ringan bisa menjadi sebab datangnya keberkahan hidup. Karena Allah melihat ketulusan hati, bukan hanya besar kecilnya perbuatan manusia. Saat seseorang terbiasa menebarkan kebaikan kecil, hatinya perlahan menjadi lebih lembut dan lebih tenang. Hubungan dengan sesama manusia juga menjadi lebih baik. Dari situlah kehidupan terasa lebih damai dan penuh rasa syukur. Ada orang yang senang menunjukkan setiap bantuan yang ia berikan kepada orang lain. Namun ada juga yang memilih membantu secara diam-diam tanpa ingin diketahui siapapun. Dalam Islam,
Sedekah yang dilakukan secara tersembunyi memiliki keutamaan yang sangat besar karena lebih dekat dengan keikhlasan. Saat seseorang bersedekah tanpa diketahui orang lain, ia sedang melatih dirinya agar tidak mencari pujian manusia. Ia memberi bukan untuk dipuji, tetapi benar-benar mengharap ridho Allah. Dan menjaga niat seperti ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kadang manusia merasa senang ketika kebaikannya diperhatikan banyak orang. Perasaan itu memang bisa datang tanpa disadari. Karena itulah, sedekah diam-diam sering dianggap lebih aman untuk menjaga hati agar tetap ikhlas dalam beramal. Banyak orang saleh di masa lalu yang memilih menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada yang membantu orang lain secara rutin tanpa pernah memberitahu siapapun. Mereka percaya bahwa amal yang tersembunyi lebih bernilai karena hanya diketahui oleh Allah. Sedekah diam-diam juga membuat penerima bantuan merasa lebih nyaman dan lebih terjaga harga dirinya. Tidak semua orang ingin kesulitannya diketahui banyak orang. Maka membantu tanpa mempermalukan orang lain menjadi bentuk akhlak yang sangat mulia dalam Islam. Dari kebiasaan berbagi secara tulus itulah hati menjadi lebih tenang dan jauh dari rasa sombong. Karena pada akhirnya, semua amal kebaikan bukan untuk mencari penilaian manusia, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang mengejar harta sebanyak mungkin karena mengira kekayaan bisa memberikan ketenangan hidup. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang memiliki banyak harta tetapi hatinya tetap gelisah dan penuh kekhawatiran. Sementara ada orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya terlihat tenang dan penuh rasa syukur. Salah satu penyebab hati menjadi lebih tenang adalah kebiasaan berbagi kepada sesama. Sedekah membuat seseorang belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Dari situlah muncul rasa cukup dalam hati. Saat seseorang membantu orang yang sedang kesulitan, ada perasaan damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Melihat orang lain tersenyum karena bantuan kecil yang kita berikan seringkali menghadirkan ketenangan tersendiri. Perasaan itu membuat hati menjadi lebih lembut dan tidak terlalu terikat pada dunia. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Karena itu, manusia tidak seharusnya terlalu sibuk mengejar harta sampai melupakan kepedulian kepada sesama. Sedekah membantu hati agar tidak dikuasai rasa cinta berlebihan terhadap dunia. Orang yang terbiasa bersedekah biasanya juga lebih mudah bersyukur. Ia menyadari bahwa masih banyak orang yang hidupnya lebih sulit darinya. Dari kesadaran itu, lahir rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang selama ini sering dianggap biasa. Sedekah bukan hanya bermanfaat bagi penerima bantuan. Orang yang memberi juga mendapatkan ketenangan batin dan hati yang lebih damai. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa cahaya dalam kehidupan seseorang. Dalam Islam, sedekah bukan hanya menjadi amal yang mendatangkan pahala. Banyak ulama juga menjelaskan bahwa sedekah dapat menjadi sebab datangnya perlindungan dari Allah. Karena itulah, banyak orang saleh membiasakan sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Manusia tidak pernah tahu musibah apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bisa saja ada bahaya yang seharusnya menimpa seseorang, lalu Allah menjauhkannya karena amal baik yang pernah dilakukan. Dan salah satu amal yang memiliki keutamaan besar adalah sedekah yang dilakukan dengan ikhlas. Kadang manusia hanya melihat apa yang terjadi di depan matanya. Padahal ada banyak hal buruk yang mungkin sudah dijauhkan tanpa pernah disadari. Bisa jadi perjalanan yang selamat, kesehatan yang terjaga, atau masalah yang berhasil dilewati merupakan bentuk perlindungan dari Allah. Sedekah juga sering menghadirkan doa-doa baik dari orang yang pernah dibantu. Doa yang keluar dari hati orang yang sedang kesulitan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan bisa saja doa itulah yang menjadi sebab datangnya pertolongan dalam hidup seseorang. Rasulullah mengajarkan umatnya agar gemar membantu sesama manusia. Karena setiap kebaikan yang diberikan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan bantuan kecil yang terlihat sederhana bisa menjadi penyebab datangnya keberkahan dan perlindungan dalam hidup. Dari situlah banyak orang mulai memahami bahwa sedekah bukan hanya tentang memberi harta. Sedekah juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan menghadirkan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa hidupnya kurang, meskipun sebenarnya sudah memiliki banyak nikmat. Mereka terlalu sering melihat apa yang belum dimiliki,
sampai lupa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Akibatnya hati menjadi mudah gelisah dan sulit merasa puas. Berbeda dengan orang yang terbiasa bersedekah dan membantu sesama. Mereka lebih sering melihat kesulitan yang dialami orang lain, sehingga hatinya lebih mudah menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak nikmat yang patut disyukuri. Dari situlah rasa syukur tumbuh dengan perlahan. Saat seseorang membantu orang yang sedang kesulitan, ia akan melihat bahwa masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat. Ada yang kesulitan makan, kehilangan pekerjaan, atau hidup dalam keterbatasan setiap hari. Kesadaran seperti ini membuat hati menjadi lebih lembut dan tidak mudah mengeluh. Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya banyaknya harta, tetapi hati yang merasa cukup. Karena itu, orang yang gemar berbagi biasanya tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia lebih fokus menikmati nikmat yang sudah ada di hadapannya. Rasa syukur juga membuat hidup terasa lebih tenang. Orang yang bersyukur tidak mudah iri terhadap kebahagiaan orang lain. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki ujian dan rezekinya masing-masing yang sudah diatur oleh Allah. Sedekah membantu manusia memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari menerima. Kadang justru dengan memberi kepada orang lain, hati menjadi lebih damai dan lebih mudah merasakan nikmat kehidupan yang sederhana. Banyak orang menunda sedekah karena merasa bantuan yang dimilikinya terlalu kecil. Mereka berpikir bahwa amal besar hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki banyak harta. Padahal dalam Islam, kebaikan sekecil apapun tetap memiliki nilai di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Rasulullah mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Memberi makan orang yang lapar, membantu seseorang yang kesulitan, atau memberikan air minum kepada yang kehausan bisa menjadi amal yang sangat besar pahalanya. Karena Allah melihat ketulusan hati manusia, bukan hanya besar kecilnya pemberian. Kadang bantuan sederhana justru sangat berarti bagi orang lain. Mungkin bagi kita nilainya kecil, tetapi bagi orang yang sedang kesulitan, bantuan itu bisa menghadirkan harapan dan ketenangan. Dari situlah sedekah menjadi sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Banyak kebaikan besar dalam hidup bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Seseorang yang terbiasa berbagi sedikit demi sedikit akan memiliki hati yang lebih peduli terhadap sesama. Kebiasaan itu perlahan membentuk akhlak yang lebih baik dan lebih lembut. Sedekah kecil juga mengajarkan manusia agar tidak menunggu sempurna untuk berbuat baik. Karena kesempatan membantu orang lain bisa datang kapan saja. Dan seringkali, amal yang terlihat sederhana justru menjadi amalan yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Dari situlah manusia belajar bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Setiap bantuan, sekecil apapun, akan tetap dicatat oleh Allah dan bisa menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan seseorang. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ada dosa yang disadari, dan ada pula yang dilakukan tanpa sengaja. Karena itulah, Islam mengajarkan banyak cara agar manusia terus membersihkan dirinya dan kembali mendekat kepada Allah. Salah satu amalan yang memiliki keutamaan besar adalah sedekah. Rasulullah mengajarkan bahwa sedekah dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil, terutama jika dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Amal baik yang dilakukan dengan niat karena Allah memiliki nilai yang sangat besar. Kadang manusia terlalu fokus mengingat kesalahan masa lalunya sampai merasa putus asa. Padahal pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Salah satu bentuk usaha memperbaiki diri adalah dengan memperbanyak amal kebaikan kepada sesama. Saat seseorang membantu orang lain dengan ikhlas, hatinya perlahan menjadi lebih lembut. Ia belajar peduli terhadap penderitaan orang lain dan mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri. Dari situlah muncul perubahan baik dalam cara berpikir dan bersikap. Sedekah juga melatih manusia agar tidak terlalu cinta kepada dunia. Saat hati terbiasa memberi, rasa sombong dan sifat pelit perlahan mulai berkurang. Dan hati yang bersih lebih mudah menerima nasihat serta lebih mudah mendekat kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna dan bebas dari dosa. Karena itu, jangan pernah lelah memperbanyak amal baik selama masih diberi kesempatan hidup. Bisa jadi sedekah kecil yang dilakukan dengan tulus menjadi sebab datangnya ampunan dan keberkahan dalam kehidupan. Banyak orang memiliki niat untuk bersedekah dan membantu sesama,
tetapi terus menundanya. Ada yang menunggu kaya, ada yang menunggu waktu luang, dan ada pula yang merasa belum siap untuk mulai berbagi. Padahal tidak ada manusia yang tahu sampai kapan kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah. Rasulullah mengajarkan agar manusia tidak menunda amal kebaikan. Karena waktu terus berjalan, dan kesempatan yang ada hari ini belum tentu datang kembali di masa depan. Kebaikan yang dilakukan sekarang bisa menjadi amal yang sangat berharga di kemudian hari. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar urusan dunia sampai lupa bahwa hidup ini sementara. Harta, jabatan, dan kesibukan suatu saat akan ditinggalkan. Namun amal baik yang pernah dilakukan akan tetap tercatat dan menjadi bekal untuk kehidupan setelah dunia. Banyak orang menyesal karena terlambat melakukan kebaikan. Saat kesempatan masih ada, mereka memilih menunda dan merasa masih punya banyak waktu. Padahal tidak sedikit orang yang dipanggil lebih cepat sebelum sempat mewujudkan niat baiknya. Sedekah tidak harus menunggu jumlah yang besar. Bahkan bantuan kecil yang dilakukan hari ini bisa jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Karena yang paling penting bukan hanya besarnya amal, tetapi ketulusan dan konsistensi dalam melakukannya. Dari situlah manusia belajar bahwa kesempatan berbuat baik adalah nikmat yang sangat berharga. Selama masih diberi kesehatan dan kemampuan, jangan ragu membantu sesama. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering sibuk memikirkan urusannya sendiri. Kesibukan, pekerjaan, dan masalah hidup kadang membuat hati menjadi keras tanpa disadari. Akibatnya, seseorang menjadi kurang peduli terhadap keadaan orang lain di sekitarnya. Sedekah mengajarkan manusia untuk kembali memiliki rasa empati dan kepedulian. Saat seseorang terbiasa membantu orang lain, hatinya perlahan menjadi lebih lembut dan lebih mudah tersentuh melihat kesulitan sesama. Dari situlah muncul rasa kasih sayang yang lebih besar dalam diri seseorang. Rasulullah mengajarkan pentingnya saling membantu dan menyayangi sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan berbagi, seseorang belajar memahami bahwa setiap orang sedang berjuang menghadapi ujian hidupnya masing-masing. Kadang ada orang yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang menyimpan banyak kesedihan. Satu bantuan kecil atau perhatian sederhana bisa membuat hatinya merasa lebih tenang. Karena itu, kebaikan sekecil apapun tidak boleh diremehkan. Orang yang terbiasa bersedekah biasanya juga lebih mudah memaafkan dan tidak terlalu mudah membenci orang lain. Hatinya tidak dipenuhi rasa iri dan dengki yang berlebihan. Sebab sedekah membantu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk yang bisa merusak ketenangan hidup. Saat hati menjadi lebih lembut, hidup terasa lebih damai dan lebih ringan dijalani. Hubungan dengan keluarga, teman, dan sesama manusia pun menjadi lebih baik. Dan semua itu termasuk nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang gemar berbuat kebaikan. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari pekerjaan dan usaha yang terlihat oleh manusia. Padahal Allah mampu memberikan rezeki melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Karena itulah manusia diajarkan untuk terus berikhtiar sekaligus memperbanyak amal kebaikan. Salah satu amalan yang sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan rezeki adalah sedekah. Banyak orang merasakan perubahan dalam hidupnya setelah mulai rutin membantu sesama. Ada yang dipermudah mendapatkan pekerjaan, ada yang usahanya berkembang, dan ada pula yang urusannya terasa lebih lancar. Rasulullah mengajarkan bahwa rezeki setiap manusia sudah diatur oleh Allah. Namun manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan tidak berputus asa. Sedekah menjadi salah satu bentuk keyakinan bahwa harta yang diberikan di jalan kebaikan tidak akan membuat seseorang rugi. Kadang pertolongan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Saat seseorang sedang kesulitan, tiba-tiba ada jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bisa jadi semua itu datang karena doa-doa baik dari orang yang pernah dibantu dengan tulus. Rezeki juga tidak selalu berupa uang dalam jumlah besar. Memiliki tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, dan dijauhkan dari musibah juga termasuk rezeki yang sangat berharga. Sayangnya, banyak manusia baru menyadari nikmat itu setelah kehilangannya. Sedekah mengajarkan manusia untuk percaya bahwa Allah memiliki banyak cara untuk menolong hambanya. Karena itu, jangan pernah takut berbagi selama niatnya ikhlas.
Bisa jadi dari sedekah kecil yang dilakukan hari ini, Allah membuka pintu kebaikan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak orang merasa takut bersedekah karena khawatir hartanya akan berkurang. Mereka berpikir bahwa semakin sering memberi, maka semakin sedikit harta yang tersisa untuk dirinya sendiri. Padahal dalam Islam, sedekah justru menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan hidup. Rasulullah mengajarkan bahwa harta yang digunakan untuk membantu sesama tidak akan membuat seseorang jatuh miskin. Apa yang diberikan dengan ikhlas akan diganti oleh Allah dengan cara yang terbaik. Kadang gantinya bukan langsung berupa uang, tetapi kesehatan, ketenangan, dan kemudahan dalam hidup. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tetapi hidupnya terasa cukup dan damai. Sementara ada pula yang memiliki banyak kekayaan namun hatinya selalu dipenuhi rasa takut dan kekurangan. Dari situlah manusia belajar bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada sekadar jumlah harta. Sedekah membuat seseorang belajar percaya kepada Allah. Saat seseorang tetap mau berbagi di tengah keterbatasan, itu menunjukkan bahwa hatinya yakin rezeki tidak akan tertukar. Keyakinan seperti inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih tenang. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah membiasakan sedekah. Ada yang urusannya dipermudah, pekerjaannya dilancarkan, dan keluarganya diberi ketenangan. Semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa sedekah bukan penyebab kemiskinan, melainkan jalan menuju keberkahan. Karena itu, jangan terlalu takut memberi hanya karena merasa belum memiliki banyak. Kadang justru dari sedekah kecil yang dilakukan dengan tulus, Allah membuka pintu rezeki yang sebelumnya tidak pernah disangka oleh manusia. Saat membantu seseorang dengan tulus, seringkali manusia tidak sadar bahwa ada doa baik yang keluar dari hati orang tersebut. Doa itu mungkin tidak terdengar langsung oleh kita, tetapi bisa menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup. Karena doa dari hati yang sedang kesulitan memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah mengajarkan pentingnya membantu sesama manusia, terutama mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Kadang bantuan kecil yang kita anggap biasa justru sangat berarti bagi orang lain. Dan dari rasa syukur itulah lahir doa-doa tulus yang penuh harapan baik. Ada banyak orang yang merasakan pertolongan datang di saat hidupnya sedang sulit. Urusan yang terasa berat tiba-tiba dipermudah, masalah yang rumit perlahan menemukan jalan keluar, dan hati yang gelisah mulai merasa tenang. Bisa jadi semua itu datang melalui doa orang yang pernah mereka bantu sebelumnya. Manusia sering sibuk mengejar balasan yang terlihat secara langsung. Padahal tidak semua kebaikan dibalas dengan materi atau pujian manusia. Kadang Allah menggantinya dengan perlindungan, kesehatan, dan ketenangan yang jauh lebih berharga. Sedekah juga mengajarkan manusia untuk membantu tanpa berharap imbalan dari sesama. Saat niatnya benar-benar karena Allah, maka hati menjadi lebih ikhlas dan tidak mudah kecewa. Dari situlah amal menjadi lebih bernilai dan lebih menenangkan hati. Karena itu, jangan pernah meremehkan bantuan sekecil apapun. Bisa jadi satu kebaikan sederhana menghadirkan doa tulus yang terus mengalir untuk kita. Dan doa yang baik dapat menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dalam kehidupan seseorang. Setiap manusia bekerja keras untuk mendapatkan harta dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang salah dengan mencari rezeki selama dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Namun manusia juga perlu menyadari bahwa semua yang dimiliki di dunia ini pada akhirnya akan ditinggalkan. Rumah, kendaraan, tabungan, dan segala kemewahan tidak akan dibawa saat seseorang meninggal dunia. Semua hanya menjadi titipan sementara yang suatu hari akan berpindah kepada orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak terlalu sibuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Rasulullah mengingatkan bahwa amal kebaikanlah yang akan terus menemani manusia setelah kematian. Salah satu amal yang memiliki keutamaan besar adalah sedekah, terutama sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain. Amal seperti inilah yang pahalanya dapat terus mengalir. Banyak orang saleh lebih memilih menggunakan sebagian hartanya untuk membantu sesama. Mereka sadar bahwa harta yang disimpan belum tentu menjadi milik selamanya. Tetapi harta yang digunakan di jalan kebaikan akan menjadi bekal yang sangat berharga di akhirat nanti. Sedekah juga membantu manusia agar tidak terlalu cinta kepada dunia. Saat seseorang terbiasa berbagi, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak harta,
Ada ketenangan yang hadir ketika melihat orang lain terbantu karena kebaikan yang dilakukan. Karena itu, jangan hanya sibuk mengumpulkan harta tanpa memperbanyak amal. Sebab pada akhirnya, yang benar-benar tersisa bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang sudah diberikan dengan ikhlas karena Allah.